bersama narasumber Bapak Darto SAG, Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan kita nanti masih membahas tema yang sama ya Pak, yaitu tentang keyakinan baik. Tadi kita sudah berbicara bagaimana cara menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita, bahwa keyakinan itu nanti akan tumbuh di dalam diri kita sejalan dengan keadaan yang kita lewati ya Pak ya. Jadi keyakinan itu diharapkan tumbuhnya itu jangan berdasarkan karena ketakutan, karena kalau berdasarkan dengan ketakutan itu berarti tidak ada pembuktian, tidak ada ipasiko kalau dalam agama Buddha itu namanya ya. Tidak ada penyelidikan dulu benar nggak sih berita-berita atau apa yang sudah kita dengar itu kenyataannya sesuai dengan fakta nggak atau valid tidak. Tetapi keyakinan di sini adalah keyakinan yang tidak membabi buta, jadi keyakinan yang memang bijak. Nah, diperoleh dengan penyelidikan terlebih dahulu. Nah, tentunya kalau di dalam agama Buddha, pemirsa Sampai TV, keyakinan ini larinya ke Triratna ya, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena ketika kita yakin dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha, otomatis nanti semua tindakan yang kita lakukan juga ucapan, perbuatan itu juga sesuai dengan Dhamma, ajaran Sang Buddha. Dan ketika kita yakin dengan Dhamma, kita praktekkan, kemudian kita mempelajarinya itu melalui Sangha yang merupakan panutan kita karena beliau adalah penerusnya Buddha gitu. Jadi karena Buddha sudah lama parinibbana, jadi sebagai penggantinya beliau adalah Sangha, dan penggantinya yang harus kita praktekkan, yang harus kita ikuti, kita jalankan adalah Dhamma ya, Dhamma ajaran Buddha. Karena di dalam Dhamma itu sendiri berisi tentang sabda-sabda Buddha, tentunya berisi tentang kebenaran, dan jika kita praktekkan Dhamma itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari, kebahagiaan yang akan kita rasakan. Baik Pak, kemudian bagaimana sih Pak ciri-ciri keyakinan itu sendiri sehingga nanti kita bisa benar-benar tahu orang yang sudah memiliki keyakinan itu seperti apa tentunya. Monggo Pak. Baik, ciri-ciri keyakinan menurut ajaran Buddha ya? Iya, betul sekali. Baik, menurut ajaran Buddha, ciri keyakinan itu ada dua. Yang pertama adalah membuka pandangan. Membuka pandangan. Yang dimaksud membuka pandangan adalah keyakinan dengan berdasarkan pikiran yang terbuka terhadap ajaran lain atau pendapat lain. Jadi tidak menganggap bahwa agama saya itu yang paling Betul. benar gitu ya. Kita boleh istilahnya dalam artian punya keyakinan bahwa ajaran agama kita tuh yang paling baik. Mungkin trennya sekarang itu fanatik gitu Nah, ya. betul. Kita boleh fanatik ke agama kita sendiri. Agama kita sendiri. Tapi Dan itu ya, adalah hal yang wajib. Tapi kalau kita fanatik terhadap agama kita sendiri, kita juga jangan sampai anti pada istilahnya agama lain atau ajaran lain. Mungkin di satu ajaran itu istilahnya bisa saling melengkapi. Satu sisi di sini diajarkan bahwa istilahnya melakukan hal kayak gini itu harus begini. Tapi juga ada sisi lain, pokoknya dari ajaran ini melakukan sesuatu yang katakanlah ini itu harus dari sisi ini. Sebagai contoh gini, di atas meja itu ada satu gelas, dan kita bertanya, gelas itu modelnya kayak apa? Kalau kita melihatnya dari sisi sebelah kiri, pasti kita jawabnya gelas itu lonjong, dan di istilahnya bawahnya itu datar. Tapi kalau kita lihatnya dari atas, pasti jawabnya beda. Oh, bulet. Bukan, gelas itu bulat, tengahnya bolong. Nah, begitu kan kalau kita lihat dari sisi kanan, pasti yang orang sisi kanan nyangkal, bukan, kalian berdua itu salah. Gelas itu bentuknya itu kayak gini. Nah, itu artinya dalam suatu istilahnya apa? Pandangan pasti berbeda. Pasti itu berbeda. Maka dari itu kita harus membutuhkan istilahnya pandangan yang kalau di agama Buddha pandangan benar sesuai istilahnya jalan manusia berunsur 8. Karena pandangan yang bijaksana ya. Pandangan itu akan membuka penglihatan kita supaya tidak ternoda dan ada pada pencerahan sejati. Intinya pandangan yang
bijaksana sehingga tidak menimbulkan fanatik yang berlebihan. Betul. Terus yang kedua adalah praktek. Praktek. Jadi ciri-ciri keyakinan ya. Jadi yang pertama tadi membuka pandangan, sehingga nanti kita memiliki pandangan yang memang benar-benar bijaksana, tidak menganggap bahwa agama saya yang paling benar. Kita welcome terhadap ajaran yang lain, sehingga kita tidak menjadi fanatik yang berlebihan. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Praktek. Ya. Nah, praktek itu kita bisa lakukan dengan bagi contoh nih, kita bersembahyang. Sembahyang itu dalam agama Buddha adalah pasti tentu di dalam satu wihara itu pasti ada banyak rupang. Kadang-kadang teman yang belum istilahnya mengetahui, umat Buddha itu menyembah patung kah? Tentu kita sebagai umat Buddha menjawabnya juga harus dengan bijaksana. Kenapa di alat itu ada rupang atau patung? Dan kalau kita sujud menghadap ke patung, itu artinya kita bukan menyembah patungnya itu, karena patung itu bisa terbuat dari batu, dari semen atau dari kayu. Tapi kita istilahnya sujud ke arah patung itu menggambarkan, atau kita patung itu menghormati sebagai bentuk penghormatan implementasi Buddha yang kita istilahnya tuangkan dalam tindakan sebuah istilahnya ini, sebuah benda atau rupang. Tentu kita bukan menyembah rupanya itu, seperti yang saya ceritakan tadi. Kita istilahnya mengenang atau mengingat kembali sifat-sifat luhur Sang Buddha. Berarti kalau misalnya pun tidak ada rupang Buddha pun juga nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Itu kan hanya sebagai simbol ya, simbol untuk mengingatkan kita akan keluhuran Guru Agung kita Buddha Gautama. Sebenarnya kita bukan bendanya yang kita sembah, tapi sifat-sifat luhurnya yang kita puja. Baik, jadi yang ciri-ciri keyakinan itu berarti ada dua ya Pak ya, membuka pandangan kita sehingga kita wawasannya menjadi lebih terbuka. Tidak sempit lah pikiran kita, jadi kita tidak memandang bahwa agama lain, ajaran agama lain itu tidak benar, salah ya, tidak seperti itu ya pemirsa Samit TV. Jadi kita bisa belajar kok, walaupun kita nih Buddhis ya, kita Buddha ya, kita bisa belajar agama lain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita ya, walaupun memang keyakinan kita itu kita yakin dan percaya kepada ajaran Buddha, tetapi kita juga bisa belajar ke agama lain supaya pandangan kita, supaya pengetahuan kita lebih terbuka ya. Kita tidak menjadi orang yang fanatik lah istilahnya. Jadi orang fanatik itu kan biasanya menganggap bahwa ajarannya dia itu yang paling benar gitu ya Pak. Jadi menganggap agama orang lain itu salah. Jadi akhirnya menimbulkan perselisihan, akhirnya bisa bermusuhan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Padahal di dalam agama itu sendiri kan tidak mengajarkan adanya perselisihan, kebencian ya. Apalagi di dalam Buddhis kita diajarkan supaya kita bisa mengikis loba dosa moha nih ya, kebencian tentunya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan yaitu dengan praktek tadi ya Pak. Praktek, karena di dalam agama Buddha, praktek berdasarkan keyakinan itu bisa dilakukan melalui aksi nyata. Dilakukan dengan aksi nyata. Nah, jadi aksi tersebut itu adalah bentuk implementasi kita terhadap ajaran, bisa dilakukan melalui ucapan, pikiran, dan juga perbuatan. Nah, jadi kalau kita percaya tadi kan, percaya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita implementasikan ke tindakan yang nyata. Melalui ucapan kita juga harus ucapan yang benar tentunya ya. Ucapan benar yang seperti apa? Tentunya tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti orang lain ya Pak ya. Jadi kalau bahasa kerennya sekarang gibah itu bisa dihindari ya Pak ya. Diimplementasikan melalui tindakan nyata tentunya ya. Terus perbuatan kita juga harus benar ya. Apalagi kita di lingkungan masyarakat tentunya kan dengan dari suku bangsa yang berbeda. Nah, di situ kan pasti mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, di situ kita dijadikan satu dalam lingkup namanya masyarakat ya Pak ya. Jadi kita harus benar-benar bisa bersatu, kita bisa benar-benar menyatukan baik dari ucapan kita, tindakan kita, sehingga mereka itu bisa menerima keadaan kita di situ. Nah, itu jadi ciri-ciri keyakinan. Nah, kemudian ini terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir ini. Apa sih Pak manfaatnya kita memiliki keyakinan itu sendiri Pak? Baik. Apa manfaatnya kalau kita memiliki keyakinan yang kuat? Istilahnya gini,
sebagai contoh, sesuatu yang sebuah pohon nih, sebuah pohon kalau tumbuhnya akarnya menanjak kuat ke bawah, pasti dia tidak akan, begitu dia besar, dia tidak akan mudah terguncang atau tergoyang oleh angin. Terpa angin. Karena akarnya sudah kuat Tuh, tadi ya. dia bisa tergoyang, tapi dia tidak akan pernah tercabut dari bumi atau dari tanahnya. Begitu juga dengan kalau kita memiliki keyakinan yang kuat, maka batin kita itu akan pertama yang pasti damai. Kita tidak akan mudah terprovokasi atau termasuki dengan berita-berita yang kurang baik. Maka sebagai umat Buddha kita harus mempunyai keyakinan yang kuat. Ya, diibaratkan sebuah pohon yang besar, pasti semakin tinggi pohonnya, angin yang menimpa kita semakin kuat. Kita boleh goyang, dalam artian goyang dalam hal yang wajar. Tapi jangan sampai kita goyang, apalagi sampai tercabut. Begitu pula kalau kita punya keyakinan yang kuat, pasti hati kita akan tenang, damai. Itulah manfaatnya kalau kita yakin atau percaya kepada Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena tiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan. Kita tidak boleh coba percaya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita tidak percaya, itu tidak boleh. Itu juga kita mungkin percaya pada Buddha, Dhamma, itu juga kurang bagus. Karena kalau kita percaya kepada Buddha dan Dhamma, itu oke lah kalau waktu zaman Sang Buddha masih ada. Tapi saat ini kan Buddha sudah kita 500-an tahun sudah pariparna. Maka sebagai pengganti beliau adalah Sangha, yaitu pranayawan atau orang yang sudah meninggalkan keduniaan untuk memelihara atau melestarikan ajaran-ajaran Sang Buddha. Itulah gunanya kita memiliki keyakinan. Mereka yang memiliki keyakinan yang kokoh, kuat, mantap pada Triratna, ya tadi tidak akan pernah tergoyang dan akan dapat mengatasi keraguan-keraguan yang timbul dari dalam diri. Tentunya dia akan terbuat dari rasa takut, khawatir, dan gelisah karena dia sudah memiliki keyakinan yang kuat terhadap Sang Triratna. Nah, jadi itu ya Pak, manfaatnya ya kita memiliki keyakinan. Ketika kita memiliki keyakinan yang kuat, yang kokoh tentunya, dan itu keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha tentunya, nah, nanti kita akan terbebas dari rasa keraguan-raguan, kegelisahan, kekhawatiran. Nah itu, jadi memang keyakinan itu sangat diperlukan sekali ya Pak, apalagi memang kondisi saat ini kondisi yang tidak menentu, masih terombang-ambing lah kita ini. Tidak jelas lah ininya, tidak jelas ini, apalagi pandemi saat ini COVID-19 inilah pemirsa Sambil TV. Memang kondisi ini sangat tidak jelas sekali. Memang di awal tadi saya katakan bahwa kita tidak tahu entah berlangsung sampai berapa lama ini, tetapi diharapkan ketika kita memiliki keyakinan di dalam diri kita yang kuat, jadi keraguan-raguan, ketakutan, kegelisahan itu sedikit demi sedikit bisa dilenyapkan. Nah, mungkin caranya bagaimana ia bisa terkikis? Caranya kalau dalam Buddhis sendiri mungkin bisa praktek mungkin ya Pak, melalui meditasi salah satu yang bisa kita lakukan ya. Karena keyakinan itu kan tentunya di setiap orang itu berbeda ya Pak ya. Setiap orang berbeda, apalagi mungkin keyakinan yang didapatkan karena hasil membaca, mungkin ya hasil membaca atau melihat berita-berita di internet, itu pasti berbeda dari keyakinan seseorang yang memang mendengarkan langsung dari pakarnya, misalnya dari para rohaniawan, pendeta mungkin, atau para romo, atau bahkan para biku ya. Nah, kemudian lain lagi keyakinan yang diperoleh ketika seseorang itu merasakan langsung pengalaman pribadi yang dirasakan ya. Jadi memang berbeda. Nah, pengalaman pribadi di sini mungkin kita bisa melaksanakan meditasi ya, itu bisa kita
jadi bisa kita lakukan itu. Nah, jadi mungkin pengalaman setiap orang itu berbeda, tetapi dari perbedaan itu yang penting intinya ketika kita memiliki keyakinan yang kuat, yang kokoh di dalam diri, keraguan-raguan wicikica di dalam agama Buddha itu namanya wicikica. Terus kegelisahan, kekhawatiran, kama canda, biapada itu akan lenyap ya Pak. Bisa terkikis lah, bisa mungkin tidak bisa kita hilangkan sama sekali, tetapi paling nggak kita bisa meminimalisir supaya tidak muncul ya. Nah, baik Pak, kita sampai di sesi kesimpulan Pak. Mohon Bapak menyimpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, yaitu tentang keyakinan di dalam agama Buddha Pak. Terima kasih. Di sini tentang keyakinan, saya yakin pada agama merupakan perwakilan terhadap seorang guru yang perlu diteladani, yaitu kita yang saya akan yakin kepada budayanya dulu, karena beliau sudah memberikan contoh secara nyata dengan ucapan beliau yang baik, perilaku beliau yang baik dan benar, dan pikiran beliau yang positif. Selanjutnya adalah yakin kepada Dhamma. Dhamma adalah kepercayaan terhadap ajaran Buddha yang kita lakukan melalui tindakan nyata. Istilahnya, kalau kita meyakini sesuatu itu, kita harus ada tindakan nyata. Jangan sampai kita cuma yakin pada satu hal, tapi kita tidak melakukan tindakan nyata atau pendidikan. Mungkin kita yakin bahwa membantu orang itu baik, tapi kita tidak pernah mempraktekkan membantu orang. Nah, dari itu kan, dari mana kita yakin kalau membantu orang itu baik? Nah, dan yang ketiga adalah yakin kepada Sangha. Kenapa kita yakin kepada Sangha? Yaitu tadi, Sangha adalah merupakan orang-orang yang berusaha meninggalkan keduniawian untuk menjaga kehidupan suci, dan mereka lah yang memelihara ajaran-ajaran Buddha. Maka dari itu kita di sini harus percaya pada yang triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan keyakinan itu juga harus kita barengi dengan tekad dan semangat yang tinggi supaya kita memulai suatu keyakinan yang benar-benar bagus atau sempurna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, atau yang kita lebih kenal dengan yakin kepada Yang Triratna. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Darto sudah berkenan meluangkan waktunya pada hari ini, membagi pengetahuannya kepada kita semua, khususnya pemirsa Sampit TV. Nah, jadi memang keyakinan itu pemirsa sangat penting sekali kita miliki, apalagi dalam kondisi saat seperti ini. Keyakinan itu sangat penting sekali, karena dengan memiliki keyakinan yang kuat dan yang kokoh tentunya kita bisa menghindarilah sedikit keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan di dalam diri kita. Dan tentunya ketika kita memiliki keyakinan, kita harus implementasikan keyakinan itu dengan tindakan nyata. Dengan tindakan nyata melalui ucapan dan juga perbuatan kita. Ucapan kita juga harus benar, terus tindakan kita juga harus benar tentunya. Nah, baik pemirsa Sampit TV, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga mimbar agama Buddha pada hari ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan yang bertambah tentunya bagi pemirsa Sampit TV, khususnya bagi umat Buddha. Sampai di sini kebersamaan kita di dalam acara Mimbar Agama Buddha. Sampai jumpa lagi pada kesempatan Mimbar Agama Buddha berikutnya. Tetap saksikan Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu pukul 19.00, tentunya hanya di Sampit TV, bersatu untuk maju. Terima kasih kepada pemirsa Sampit TV. Jangan lupa tetap saksikan Mimbar Agama Buddha di waktu dan channel yang sama tentunya pemirsa Sampit TV. Terima kasih. Jumpa lagi pada Mimbar Agama Buddha berikutnya.
Salam sehat dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana Pak Darto, terima kasih.